diri lama-lama di gereja kok malah orangnya di sini. Oh lah, ora jan sak wen-wen ning gereja kok malah Pak. Jati, Ya. ini anggreknya bagus banget ya. Siapa sih yang nanam ini? Mbak Darsi. Ini tanamannya Mbak Darsi semua. Ih, luar biasa ya. Cantik ya. Iya, Ini bagus banget. Nih, macem-macem loh. Ini ada yang ungu, ada yang putih. Nih, terus mawarnya juga bagus-bagus. Cantik-cantik Iya, ya. cantik-cantik loh. Dan rapi banget loh rumahnya. Itu tanamannya juga bagus-bagus. Bersih lagi ya. Iya, rumahnya juga rindang banget nih, banyak pohon-pohon. Ya ampun, aku betah loh Bu kalau di sini. Nih, Iya ya. Bu, kan mestinya kan Mbak Darsih kan ngopeni apa ya, ngerawat tanaman juga. Anak-anak, untungnya anak-anaknya sudah besar. Nih, mungkin dulu juga sering ribet kali ya untuk Iya. ngurus anak-anak. Nek Bu Jati gimana? Anaknya sok itu ndak berantem ndak kalau di rumah? Sama aja Bu Eli. Ya. Yang gede sama yang kecil suka berantem juga sama. Biasanya siapa yang dahuluin? Dua-duanya. Nggak ada yang mau ngalah gitu ya. Terus Bu Jati sih gimana? Ya, paling yang kita Bu yang Eli, lain. Bu Jati, Iya Mbak. Ya. ini sih sudah jam berapa? Jam berapa berapa? sih Bu? Udah hampir jam 9 loh. Lah, Gimana Bu Nika kok belum datang-datang ini? nah padahal kan udah waktunya ini. Udah dikasih tahu. Dari kasih tahu kemarin. Iya. Jangan-jangan itu. Jangan-jangan apa? Nah, ini datang, ayo. Ayo kita Besok lagi tuh kalau Ayo ngomong kita yang mulai, benar. ayo. Ya, Mbak. Biasanya kalau aku sama Bu Eli yang tugas kan di gereja. Kok nggak ngabari toh kalau pindah ke sini? Gimana sih? Wah, capek-capek nganti kemeringet kayak gini. Diam dulu. Astaga, panasnya. Dan gobias. Di rumah orang teriak-teriak nggak sopan. ada apa? Ada apa? Ada apa? Lah, kan biasanya Ada kalau aku apa? sama Bu Eli yang tugas Iya. itu di gereja. Heeh. Lah kok nggak ngabari kalau ternyata di sini? Oh, gitu. Gimana sih? Lah, kemarin kan waktu latihan terakhir kan sudah disepakati di sini. Kenapa jadinya di gereja? Kan udah di sini, udah ngobrol-ngobrolnya sudah ditetapkan kalau teh gambarnya di sini, ambil gambarnya. Ya Udah. kalau ditetapkan di sini Mbak ya ditegaskan lagi. Oh. Diulangi lagi Udah. pengumumannya. Bu Nike, Bu Darsi, Bu Jati, jangan lupa ya besok sekolah minggunya di rumah Bu Darsi, Mbak Nih. Darsi. Stop. Udah. Bu Jati, Bu Eli, Mbak Darsih aja sudah di sini. Yang nggak dengar Bu Nike sendiri. Kalau yang ah- salah Nih kalau Bu aku Nika. karena kemarin latihannya di sini, makanya aku tahunya ya sekolah minggunya di sini. Ya, Nggak tahu kalau Bu Jati. Bu siapa? Bu Jati ini ngampiri Mbak Darsi terus ke gereja. Ayo. ya nggak kayak gitu, berarti Bu Nike nggak dengerin orang, buktinya kami bertiga udah sampai di sini. Udah, Bu Nika sekarang sendiri udah yang ya. salah. Ini sekarang sudah. Kita tujuan utamanya mau apa kita ke sini? Mau sekolah minggu. Buni ke sini mau apa tadi? Mau marah-marah atau mau apa ke sini? Sekolah minggu Mbak. Mau sekolah minggu. Sudah, ini waktunya sudah jam 9, kita mau sekolah minggu. Udah, itu anak-anak sudah pada nunggu semuanya. Gimana? Nggak malu sama anak-anak? Sekarang coba kalian sapa anak-anak itu. Jangan marah-marah sendiri. Disapa anak-anak itu. Mang. Bu Jati aja yang nyapa. Bu Jatinya apa? Loh, kok Bu Jati? Bu Jati kan tugasnya ngorden. Ya nggak mau aku pokoknya. Nggak mau. Nggak ada yang mau. Nggak mau. Sudah. Kalau nggak ada yang mau, sekarang Mbak Darsi yang mau nyapa anak-anak. Itu anak-anak kasihan. Halo anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi juga buat kakak-kakak, Bapak Ibu guru sekolah minggu yang ada di rumah. Buat ayah, bunda, papa, mama, oma, opa, semuanya. Apa kabar untuk pagi ini? Semua Mbah Darsi harapkan kabarnya luar biasa seperti yang sekarang Mbah Darsi alami. Hei anak-anak, anak-anak jangan terbawa. Tadi tuh Bu guru sekolah minggu yang kayak gitu. Anak-anak bingung ya tadi ya. Katanya mau sekolah minggu kok datang-datang Bu gurunya pada marah-marahan. Anak-anak jangan terbawa suasana mereka ya.
karena kita mau sekolah minggu. Kalau sekolah minggu itu biasanya kan kita memuji Tuhan, kita belajar firman Tuhan, kita bersukacita. Jangan sekali-kali terbawa suasana mereka berdua. Itu lihat itu. Ini sih, Ma. Suasana mereka berdua. Datang-datang, Ma. Yang bikin itu kamu. Sudah. Saya mau ngajak anak-anak. Anak-anak mau bersukacita. Ayo kita sekarang bersukacita bersama-sama, kita memuji Tuhan. Agar supaya kita tidak terbawa suasana Bu Eli sama Bu Nike. Anak-anak, kita mau memuji Tuhan, mengawali ibadah kita pagi ini. Kita memuji Tuhan dengan lagu O Sukacitaku. Anak-anak, saya persilahkan untuk bangkit berdiri. Bu Eli, Bu Nike, pimpin anak-anak untuk bernyanyi bersama-sama. Mari Bu Jati. Terima kasih Bu Eli, terima kasih Bu Nike sudah mau memimpin anak-anak memuji Tuhan. Iya, Mbak. Nana, Ya, gara-garanya kan Bu Nike. Nana sekarang duduk lagi. Kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita agar supaya Roh Kudus memimpin kita semua. Kita tidak ada marah-marahan. Kita mau berdoa. Bu Nike, pimpin doa anak-anak. Ya, Mbak. Mari anak-anak kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih berkat penyertaan-Mu. Tuhan memberkati kami dalam tidur kami sepanjang malam. Dan pagi hari ini kami bangun kembali dengan kondisi badan yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Tuhan Yesus, terima kasih pula Tuhan senantiasa memberikan kami kesempatan untuk kami dapat beribadah sekolah minggu walaupun masih secara online. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan berkati setiap kami. Tuhan hadir di tengah-tengah kami, baik kami di sini maupun anak-anak kami di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan mampukan pada saat kami akan mendengarkan firman-Mu nanti, kiranya Tuhan mampukan kami untuk mengerti, memahami. Terlebih dari itu Tuhan, kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami serahkan Tuhan ibadah anak sekolah minggu online pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
Terima kasih Bu Nika sudah pimpin doa. Anak-anak, kita lanjut yuk sekolah minggunya. Siapa yang mau ikut Mbak Darsi? Kemana? Siapa yang mau ikut Mbak Darsi? Kemana dulu, Mbak? Aku. Mbak, mau ikut ya? Ya. Bu Jati mau ikut enggak? Mau Mbak. Mau. Mbak Darsi mau mencari sesuatu. Apa? Jajan ya, Mbak? Aku kalau mau mau ikut kalau mau jajan. Itu di belakang ada terong. Jajan Habis sekolah aja. minggu jajan terong aja itu di belakang. Jajan aja, terong aja, bertengkar terus. Mbak Darsi mau mencari sesuatu. Bukan jajan, bukan terong. Aduh, anak-anak ayo. Lihat tuh, bu gurumu masih seperti itu. Padahal tadi udah nyanyi sukacita ya. Mbak Darsi mau mencari sesuatu. Apa anak-anak? Sesuatu yang kita cari itu adalah kebenaran. Kebenaran yang mau saya cari, bukan terong, bukan jajan. Di mana carinya? Ya, mau ikut kan? Ikut Mau. aja. Mau cari kebenaran? Iya. Mau? Iya. Ya. Mbak Darsi kalau mau ngikut cari kebenaran, kebenarannya kita mau memuji Tuhan. Oh, kirain mau beli jajan. Anak-anak, kita puji Tuhan lagi yuk. Kita cari kebenaran dalam memuji Tuhan. Anak-anak, berdiri lagi. Kita mau menyanyi, kita mau memuji Tuhan dengan lagu Alkitab Buku Terindah. Jadi siap, Bu Eli sama Bu Nika pimpin anak-anak. Iya, Mbak. Ayo anak-anak kita nyanyi lagi ya. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Terima kasih Bu Eli. Terima kasih Bu Nika sudah mau mimpin Sama-sama, anak-anak. Mbak. Ya. Bu Jati, Iya Mbak. tadi Bu Jati ngelirik
temenmu berdua itu nyanyinya masih seperti tadi apa sudah bagus? Masih sama Mbah, masih perokan. Masih sama? Iya. Masih saling melirik-melirik? Iya. Oh, tuh ya, katanya tadi sudah sukacita ya. Iya. Nah, sekarang Mbak Darsi mau pindah posisi biar mereka nanti enggak sering melirik. Bu Nika, Ya, Mbak. Nika pindah sini. Ya apa sih? Sini. Cepet aku aja. Nah, ntar kalau melirik-melirik, menengok-nengok kan kelihatan. Mbak Darsi bisa lihat sana, bisa lihat sini. Udah. Anak-anak, Dekat Mbak Darsi aku, Pak. udah jauh sana, jaga jarak dong. Jaga jarak, tahu ndak? Iya, iya. Anak-anak, tadi kita sudah nyanyi Alkitab buku terindah. Ya, isinya apa tadi anak-anak? Berisi kebenaran. Jadi tadi kalau Alkitab Mbah Darsi mencari sesuatu, yaitu mencari kebenaran, itu adanya dalam Alkitab, nggak ada di dalam dirinya Bu Nika tadi. Katanya aku sing bener, nggak ada di dalam dirinya Bu Eli. Nggak ada. Yang ada kebenaran itu adanya dalam apa anak-anak? Ini. Nah, Ngayal. anak-anak, pagi ini kita bersama-sama mau belajar firman Tuhan untuk bisa mencari kebenaran. Anak-anak sudah siap Alkitabnya? Sudah, Mbak. Kakak, ayah, bunda, papa, mama, oma, opa yang ada di dekat situ, kamu minta tolong dampingi anak-anak. Bu Nika siap? Iya, sudah. Bu Eli siap? Sudah. Bu Jati siap? Iya Mbah. Oke. Anak-anak yang di rumah dibuka Alkitabnya nanti, kemudian dibaca. Bu Jati yang di sini disimak. Nanti bener apa salah bacanya, kemudian Bu Eli sama Bu Nika dapat tugas baca Alkitabnya. Oh, iya, boleh, Mbak. Boleh ya? Ya, mau. Kita buka bersama-sama pagi ini. Kita akan belajar Alkitab, kita mencari kebenaran. Kita buka, kita pelajari kitab Korintus. Korintus Nah. 1 apa 2, Mbak? Kita akan belajar dari 1 Korintus pasal 8. 1 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-1 sampai dengan yang ke-13. Bu Eli, tak kasih Ya. tugas baca dari ayat pertama sampai yang ke-6. Ayat berikutnya ayat yang ke-7 sampai yang ke-13 dibaca sama Bu Nika. Iya, Mbak. Ya, anak-anak, kita mau baca dari 1 Korintus 8. Simak ya. Tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala, kita tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong. Tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala itu, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup.
dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi orang yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu itu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Terima kasih Bu Eli, terima kasih Bu Nike sudah membantu Mbak Darsi membacakan firman Tuhan. Sama-sama, Mbak. Iya, Bu Eli. Ya, Tadi di sini judulnya apa ya? itu tentang persembahan berhala ya Bu Nike. Bu Nike jangan kayak gitulah, minta Nike. tolong lah. Kalau Itu berhala kan- itu Bu Nike tahu nggak? Berhala. Berhala kalau yang di Alkitab itu kan itu, wah, patung-patung itu yang disembah. Patung ya. Berhala ada patung. Lah kalau patung kan kelihatan ya. Kalau berhala ya nggak kelihatan apa kira-kira? Nggak tahu, Masa Mbak. patung nggak kelihatan ya, mesti kelihatan lah Mbak, berhala Iya. mestinya ya kelihatan. Iya, kalau patung kelihatan ya. Tapi Iya. ada berhala yang nggak kelihatan loh. Apa Mbak? Itu selalu bisa menghantui, bisa mengikuti kita di mana kita pergi. Tahu nggak? Enggak. Tahu kan? Nah, itu berhala yang selalu mengikuti kita kalau kita pergi. Itu ya kesombongan kita lah, ego kita. Kalau kita ego, aku bener kok, itu berarti iman kita kalah dengan ego kita. Itu boleh nggak? Ya enggak Nggak boleh. boleh. Nih misalnya begini nih Mbak. Nih Bu Nike Apa? tuh. Minta tolong lah. Itu kan ada kursi, aku pinjemin kursi satu, kenapa? Ya udah berdiri nemenin Mbak Darsi. Nah, kalau kayak gitu berhala enggak itu Mbak? Iya, Iya. Iya kan? Iya, iya. Nih. Ya ampun. Makasih ya Bu Nike. Kayak gitu tuh, Udah. Mbak. Kayak gitu terus. Udah, kita tadi sudah memuji Tuhan, sudah berdoa, sudah baca Alkitab, sudah mencari kebenaran ada dalam Alkitab, sudah tahu berhala itu yang nggak kelihatan apa ya, ego kita, kesombongan kita. Nah, anak-anak, dari firman Tuhan yang kita baca tadi, Mbak Darsi punya selumit cerita. Dengarkan ya anak-anak. Ya Mbak, aku mau dengerin. Oke, ceritanya Mbak Darsi pada pagi ini, Mbak Darsi kasih judul mengalah bukan berarti kalah. Mengalah bukan berarti kalah. Gimana Mbak ceritanya? Ya, nanti tak ceritain. Makanya dengerin dulu. Ceritanya seperti ini anak-anak. Ada dua orang anak. Dua anak ini bersahabat sejak mereka kecil. Mereka sudah bersahabat sejak kecil karena apa? Karena rumahnya berdekatan. Hanya selisih berapa meter.
sahabat itu teman baik gitu ya, Mbak? Oke, iya, sahabat teman baik. Mereka bersahabat. Sekolahnya bareng. Main juga bareng. Mereka berdua paling suka bermain sepeda. Anak-anak suka main sepeda ya. Tapi kalau main sepeda di rumah hati-hati ya. Sangat kebut-kebutan, jangan ke jalan yang gede. Seperti nanti anak yang akan diceritakan Mbak Darsi ini, kalau naik sepeda juga nggak jauh-jauh. Paling suka dia naik sepeda. Mereka rumahnya dekatan, sahabat karib. Hanya ada sedikit perbedaan anak-anak. Anak yang pertama tadi saya beri nama Thomas. Yang kedua saya beri nama Toto. Bedanya apa? Bedanya kalau Thomas itu orang tuanya berkecukupan. Tapi kalau Toto orang tuanya pas-pasan saja. Kalau Thomas berarti orang tuanya kaya gitu ya, Mbak? Ya enggak kaya tapi cukup. Cukup. Tapi kalau Toto Ya, pas banget. Bisa buat makan, bisa buat apa-apa sudah pas. Nah, suatu hari mereka janjian. Yang janjian Toto dulu. Thomas, iya ada apa? Kita besok libur kan? Kita sepedaan yuk. Oke, Thomas siap. Pagi-pagi Thomas sudah mengeluarkan sepedanya. Sepedanya digosok-gosok, dibersihin. Aku nanti mau sepedaan sama Toto, bersihin. Ketika dia membersihkan itu, dia sambil membersihkan sambil nyanyi. Oh, sukacitaku, dan seterusnya sukacita. Thomas, karena apa? Mau main sepeda sama Toto, sahabat karibnya. Ketika sedang membersihkan sepeda, datanglah si Toto. Pelan-pelan. Pagi Thomas. Toto. Udah dari tadi. Barusan datang. Kamu kenapa? Thomas nanya. Gak apa-apa lah, jawabnya Toto. Kamu kok sedih itu toh? Kok nggak bersemangat gitu, kenapa? Mana sepedanya? Katanya ngajak sepeda. Itulah yang membuat aku sedih. Loh kenapa? Thomas tanya lagi. Lah sepedaku rusak. Maka aku kesini mau bilang sama kamu, nggak jadi sepedaan lah. Sepedaku rusak. Jangan kayak gitulah, ayo. Sepedanya kita bawa ke bengkel yuk. Thomas menjawab begitu. Thomas ngajak Toto, ayo kita bawa sepedanya ke bengkel. Tapi Toto jawabnya apa anak-anak? Sepedaku tuh sudah berkali-kali tak bawa ke bengkel. Tapi ya rusak. Dasar sepedaku udah sepeda tua. Mau beli nggak punya duit. Ya udahlah. Sekarang nggak usah sepedaan lagi. Thomas kecewa melihat temannya seperti itu. Jangan galau lah. Tahu nggak? Jangan galau sekarang. Tahu nggak kamu? Tahu apa? Toto menjawab. Toto, tak kasih tahu ya. Besok minggu depan di kelurahan akan ada lomba. Lomba apa? Wong sepedaku udah rusak. Suruh ikut lomba. Bukan lomba sepeda. Lomba apa? Lomba lari. Tahu nggak hadiahnya? Nanti kalau yang menang, hadiahnya sepeda. Bagus lagi sepedanya. Kemudian Toto yang tadi lesu, galau, berdiri bangun. Bener Mas, bener. Yuk kita pada ikut ya. Siapa tahu nanti aku menang, aku dapat sepeda. Yuk kita daftar yuk. Mereka berdua jalan. Daftar. Sudah mendaftar, pulang sambil jalan, Toto ngajak Thomas. Mas, ngapa? Yuk kita latihan. Latihan apa? Ya latihan lari lah. Kita mau lomba lari, masuk latihan apa? Lo lari kita kan sudah pintar, masa tidak latihan? Kan kita mau lomba. Kalau kita mau lomba, ya kita harus latihan. Toto udah timbul semangatnya lagi anak-anak. Ya udah, kita mulai kapan latihannya? Ntar sore lah, jangan lama-lama. Nah,
sore itu mereka berdua latihan lari. Udah selesai, besok lagi ya. Ya, besoknya mereka berdua janjian latihan lari lagi. Di hari yang ketiga, Thomas menasihati Toto. Toh, jangan diforsir lah latihannya. Emang kenapa? Aku semangat kok nggak boleh. Nanti kalau diforsir, kamu sakit gimana? Nggak jadi ikut lomba nanti lo kalau sakit. Oh nggak mungkin aku sakit. Ya udah, tapi jangan lupa makan. Jangan lupa minum vitamin biar sehat. Oke. Hari berikutnya lagi. Gimana? Sudah siap mau latihan lagi? Siap. Sudah makan? Sudah. Sudah minum vitamin? Sudah. Ayo kita mulai latihan kita. Latihan lagi. Tahu nggak anak-anak? 1 hari sebelum hari H untuk lomba, benar apa yang dikatakan Thomas. Tata bilang, badanku kok nggak enak ya Mas? Capekan apa ya aku? Kayak gitu. Kemudian Thomas, nah betul kan apa yang saya katakan? Makanya jangan diforsir. Udah sekarang nggak usah latihan. Ah, aku tadi sudah minum obat kok mau latihan. Ayo kita latihan lagi. Hari terakhir mereka masih latihan anak-anak. Udah sore, udah. Nanti malam istirahat lo ya. Tidur, karena besok kita mau lomba. Aku juga mau tidur. Mereka berdua pisah. Thomas pulang ke rumahnya, istirahat tidur. Toto juga ke rumahnya. Sesudah malam, Toto merasakan, aduh, badanku kok nggak enak ya. Kedinginan dia. Ternyata dia sakit malam itu. Kemudian dia bangun pagi-pagi. Dia berusaha semangat anak-anak dalam keadaan sakit. Pagi-pagi Thomas ke rumah Toto. Toto sudah siap, ayo kita berangkat. Aku tadi semalam nggak bisa tidur ya Mas. Kenapa? Aku sakit semua. Aku demam. Nah, sekarang mau lomba nggak? Ya mau. Semangat lagi anak-anak. Masih semangat terus ya, Iya. Mbak? Jika itu semangat lagi, katakan ada lomba, dia semangat lagi. Udah. Masih pagi toh ini? Iya. Udah, aku tak sarapan dulu. Toto kemudian sarapan, makan. Habis itu, tar dulu, sebentar. Aku mau minum obat. Dia makan, sarapan, minum obat. Aku udah sehat, Thomas. Udah semangat. Ayo kita berangkat. Mereka berdua berjalan menuju tempat lomba. Di situ sudah banyak penonton anak-anak. Panitia juga sudah siap di situ. Kemudian mereka berkumpul di situ. Sampai waktunya lomba, panitia membacakan aturan tata tertibnya lomba. Sudah dibacakan, panitia mengatakan, semua peserta sudah siap. Toto sama Thomas siap. Nah, kemudian dengarkan hitungan dari panitia. Hitungan ketiga, kalian semua setar lari. 1, 2, 3. Mereka lari secepatnya. Setelah dapat setengah perjalanan perlarian mereka, anak-anak, si Toto, kenapa kira-kira? Kos-kosan ya Mbak? Iya, karena apa? Karena tadi kan sakit ya sebenarnya ya Mbak, masih sakit ya. Dia sakit jadi sudah nggak kuat. Dipaksakan semangatnya masih. Iya. Sementara si Thomas sudah jauh di depan. Sambil lari. Wah, ini nanti saya yang dapat hadiah. Kan saya udah paling depan ini. Ntar kalau aku yang juara, dalam hati Thomas itu. Kalau aku yang juara, aku dapat sepeda. Sepedaku mau tak kasihkan ke Toto lah. Biar bisa sepedaan bersama. Lari lagi. Sementara panitia sama penonton bersorak-sorai. Ayo Toto,
sebentar lagi kamu sama. Thomas lari lagi. Pikiran Thomas berubah lagi. Kalau tadi dia juara, mau dikasihkan ke Toto, sekarang berubah lagi. Hah, nanti kalau aku juara saya kasihkan ke Toto, Toto ya nggak puas ya kayaknya, karena bukan jerih payah dia peroleh sepeda, tapi dari saya. Nah, aku tak pura-pura capek aja lah. Thomas lari melihat Toto. Oh, masih jauh. Thomas cuma pura-pura, anak-anak. Pura-pura capek, diperlambat larinya. Biar Toto bisa nyusul gitu ya, Mbak? Iya. Sementara panitia, ayo Toto, sedikit lagi kamu menyamai Thomas. Udah itu, Toto semangat. Sementara Thomas diperlambat. Lambat aja lah, biar Toto bisa menyamai saya. Ayo Toto, sedikit lagi. Lama-lama Thomas dan Toto sudah bareng. Karena Thomas memperlambat, sementara Toto semangat. Tinggal di depanmu garis finish. Ayo Toto. Thomas diperlambat lagi. Toto semangat. Sehingga di garis finish yang masuk lebih dahulu, siapa yo? Toto. Toto. Kan harusnya Thomas ya, Mbak? Karena Thomas Thomas tadi ngalah, mengalah. Kenapa sih Thomas mesti ngalah? Thomas Ya kan mengalah. biar nanti itu Totonya biar dapat sepeda. Dari hasil jerih payahnya Iya. ya. Nah begitu anak-anak. Akhirnya Toto yang menang. Mereka bertepuk tangan ramai sekali. Hore, mereka berdua jabat tangan, berpelukan, karena pada waktu itu belum ada pandemi anak-anak. Jadi bisa berpelukan dalam ceritanya. Senang semua. Thomas juga merasa sukacita, bisa membuat temannya sukacita. Mereka akhirnya berpelukan, mengucapkan selamat Toto. Itulah ceritanya anak-anak. Dia, Thomas, tadi Mbah Darsi katakan mengalah bukan berarti kalah. Thomas mengalah agar supaya temannya bisa merasakan sukacita, tidak galau lagi. Itulah ceritanya anak-anak. Jadi mengalah itu bukan berarti kalah. Mengalah karena sayang sama temennya. Mengalah karena mereka anak Tuhan berarti kasih sama temennya. Nah, anak-anak, sekarang Mbak Darsi mau tanya anak-anak, apakah peristiwa seperti itu hanya terjadi pada Toto dan Thomas? Enggak ya? Enggak. Bisa terjadi pada orang lain enggak? Bisa, Mbak. Bisa. Bisa? Bisa. Bisa enggak? Ya bisa, tapi kan itu ceritanya Thomas sama Toto, Mbak. Terus? Ini kan aku sama Bu Eli. Lain? Lain lah. Enggak lah. Tuh dia Nih. tuh marah-marah terus Nih. loh, Mbak. Setiap orang, setiap manusia, setiap kekeluargaan, setiap persahabatan, setiap hidup bermasyarakat mesti menemui persoalan. Nah, persoalan yang ditemui Toto dan Thomas itu tadi contoh. Mengalah bukan berarti kalah. Itu bisa terjadi ke setiap orang tadi. Saya beri contoh mungkin anak-anak sama temennya kayak Toto Thomas tadi. Anak-anak sama ayah bundanya. Atau ayah bundanya sama anak-anaknya. Atau juga lagi tadi marah-marahnya antara Bu Nike sama Bu Eli. Tidak ada yang mau ngalah. Padahal tadi judulnya mengalah bukan berarti kalah. Nah, kalau seperti itu saya beri contoh tadi. Contohnya anak-anak dengan orang tua atau orang tua dengan anak-anak. Saya beri contoh ya, di sini contohnya Bu Eli sama Bu Nike. Bu Eli sama Bu Nike punya anak. Bu Eli memberikan tugas anaknya,
Pokoknya tugas kamu cuci piring. Bunika memberikan tugas pada anaknya. Tugas kamu nyapu. Cucian piring masih numpuk undung. Kamu itu disuruh nyuci piring, kamu suruh nyapu berkali-kali, nggak dilaksanakan. Anaknya digeret. Ini piring dicuci, geret. Ini sapu pegang buat nyuci. Itu anak-anak nggak boleh ngikuti anaknya Bu Elita atau Bu Nike, nggak boleh. Malah marah-marah, nggak boleh. Itu sudah menjadi tugas, harus dilaksanakan dengan sukacita. Demikian pula orang tua memberikan tugas ke anak. Itu bukan karena orang tua, aku enak-enakan. Bukan karena orang tua juga kasih sama anaknya. Ngajari kerja. Ngajari gitu. kerja, ngajari bagi tugas. Kalau seumpamanya suatu ketika tugasnya anak nyapu, tugasnya anak cuci piring nggak dilaksanakan, apa Bu Ya, Eli? kalau saya ya Bu Nike terus mau marah-marah? enggak. Kan? Kalau saya ya terus akhirnya saya yang kerjakan Ngalah biar ya? semuanya rapi. Nanti kalau mau memakai lagi kan bisa dengan cepat dipakai Iya. lagi. Ngalah kan? Iya, Iya. ngalah Kalau Bu Nike? akhirnya. Iya Mbak, Ngalah kasih ya? contoh. Contoh ya, iya sama anaknya ngasih contoh. Bukan berarti marah tapi kasih ya. Iya. Nah, kalau sudah seperti itu, dari cerita Toto dan Thomas tadi, kita semua, Mbak Darsi, Bu Jati, Bu Nike, anak-anak semua diingatkan menjadi seorang manusia itu tidak boleh menjadi orang yang sombong. Apalagi anak Tuhan tidak boleh sombong, tidak boleh menangnya sendiri. Tetapi apa yang kita punyai, kita harus hidup dengan kasih. Nah, itu anak-anak ceritanya. Jadi kita harus berbuat kasih. Kita harus bisa membuat saudara kita, orang tua kita, siapapun juga yang kita hadapi menjadi sukacita. Bukan malah berantem gitu ya, Mbak. Anak-anak sudah kan? Sudah sukacita semua kan? Sekarang Mbak Darsi mau tanya ke Bu Eli. Sekarang Bu Eli, Iya. kalau dengar cerita seperti itu tadi, terus Bu Eli mau ngapain? Ya Bu Eli merasa diingatkan. Bu Nike? Ya Mbak, saya tahu kalau saya salah, saya nggak boleh egois, nggak boleh menang-menangan sendiri. Nah, sekarang kalau sudah merasa salah, sudah diingatkan oleh Tuhan melalui firman tadi, melalui contoh Thomas dan Toto tadi, apa yang akan kalian lakukan? Minta maaf. Minta maaf juga. Ya, Sudah. Nggak usah marah-marah lagi ya. Iya. Oke. Mbak, Nah, minta maaf ya. Mbak, Mbak. minta Oke, maaf ya. iya, saya Jadi, maafkan. minta maaf ya. Iya, sudah minta maaf ya, sudah Udah. baik. Nah, sekarang ke anak-anak coba. Tuh anak-anak masih lihatnya bingung. Sekarang sama anak-anak mau ngapain? Ya, aku mau minta maaf ya anak-anak. Bu Eli minta maaf ya. Tadi Bu Eli sudah kasih contoh yang nggak bagus, jangan ditiru ya. Belajar untuk mengalah ya, agar temannya itu juga merasa senang, agar temannya merasa dikasihi. Bu Nike? Iya Mbak, anak-anak Bu Nike minta maaf ya. Tadi mungkin gara-gara Bu Nike marah-marah sama Bu Eli, ibadahnya tadi di awal jadi nggak asik ya Bu Ada ya. yang salah-salah. Jadi tadi gara-gara Bu Nike marah-marah, nyanyinya salah, Iya. nggak masuk lah apa. Iya. Dia wong Bu Nike apa sebel sama Bu Eli. Lah janjinya gimana? Sekarang ngomongnya apa? Terus itu beda Katanya lagi. sudah maaf-maafan kok masih diungkit terus. Iya kan, siapa tahu anak-anak mau tahu duduk permasalahannya. Ya tadi kan sudah Iya maaf. ceritakan. Maaf ya anak-anak.
Ya, jangan ditiru Bu Nike sama Bu Eli. Ya, jangan ditiru Seperti ya. Tadi ceritanya Mbah Darsi ya, Iya. harus saling mengasihi ya. Iya. Saling berbuat Harus kasih. jadi contoh ya Mbah. Iya. Tadi kan karena pada marah-marahan lupa nggak nyapa anak-anak kan? Iya. Ya, nanti di akhir disapa anak-anak yang Iya, baik Mbak. ya. Iya. Anak-anak yang di rumah sudah lihat ya, Bu Eli, Bu Nike sekarang sudah damai, Iya, sudah ceria, sudah sukacita. Nah, karena mereka berdua sudah mendengar cerita tadi, sudah damai. Lebih akan bersukacita lagi. Di pagi ini Mbak Darsi punya ayat indah. Ayo kita baca bersama-sama, kita buka kitab Iya, kita iya, lagi. iya, Mbah. Iya. Mbah. Nanti orang yang rendah hati akan mendapat apa dalam ayat indah kita ini? Iya, Mbah. Kita buka kitab Mazmur. Mazmur berapa, Mbah? Mazmur 149. Oh, sudah hampir selesai ya. 149. Ya. Ayat yang keempat. Mazmur 149 ayat yang keempat ya anak-anak. Ya, dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Nah, Oh iya. kalau kita rendah hati kita akan dapat mahkota, bukan mahkota tapi yang bagus, tapi mahkota keselamatan. Siapa yang nggak mau keselamatan? Aku mau, Mbah. Iya, semuanya Aku mau. Mau kan? Enggak nolak. Nah, ya sekarang sudah sukacita ya anak-anak. Iya, kita sudah memuji Tuhan, sudah berdoa tadi, sudah bersukacita, sudah bersama-sama. Sekarang sudah sukacita, sudah enggak madep sana sama madep sana. Sekarang sudah Pelero-peleroan lagi, iya, Mbah. sudah enggak, sekarang semuanya sudah tertawa. Anak-anak juga sudah senang ya melihat bu gurunya seperti itu. Sekarang selain kita memuji Tuhan, kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Dalam ibadah pagi ini kita juga mau menghaturkan ucapan syukur kita. Oh, iya. Ucapan syukur kita dalam bentuk Persembahan. Masih ada tata carakah Bu Nike untuk persembahan selama Masih pandemi dong, ini? masih Mbak. Jadi Bu Nike ingatkan sekali lagi ya anak-anak, karena kita masih belum bisa bertatap muka, maka persembahan masih dikumpulkan di rumah masing-masing, masukkan ke dalam amplop atau celengan, disimpan terlebih dahulu. Nanti suatu saat jika kita sudah diperkenankan untuk bertatap muka kembali, nanti anak-anak bisa memberikan kepada guru sekolah minggu. Begitu Mbak Darsi. Terima kasih Bu Nike. Sekarang antara Bu Nike, Bu Eli sudah damai, sudah senyum. Bu Nike sama Bu Eli akan memimpin kalian dalam mengucapkan syukur. Untuk persembahan akan dipimpin Bu Eli sama Bu Nike. Kami persilahkan. Oke Mbak. Ini aku kasih ke kamu dulu. Apa? Oke anak-anak, ya kita mau iringi persembahan yang akan kita kumpulkan dengan satu lagu. Lagu ini lagu kita. Apa sih? Aku bawa. Oh, iya iya iya. persembahan. Ya, anak-anak pasti tahu. Oh, pasti. Oke. Ayo Mbak Jati. Bawa persembahan sebagai tanda ucap syukurku, karena Yesus telah mengasihi aku. Puji Tuhan, haleluya.
Ya. Jadi kan persembahannya sudah dikumpulkan, kita sudah memuji nama Tuhan, ya. Terus kita mau berdoa, ajak anak-anak berdoa, Mbak. Siapa Itu yang juga mau mimpin? salah satu ucapan syukur. Iya, Oke. iya. Iya. Anak-anak, kita sudah berpersembahan. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Bu Eli, pimpin doa. Oke. Tapi nanti jangan lupa ya, kita habis berdoa, ya kita menerima berkat Tuhan Iya. melalui Bapak Pendeta Yosafat Ariwibowo ya. Iya, dan anak-anak nanti waktu menerima berkat berdiri kan Iya, ya. iya, Oke. iya. Oke, sekarang kita mau berdoa dulu ya. Anak-anak siap-siap untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan. Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan telah ingatkan kami melalui firman-Mu, agar kami dapat mengalah, agar kami tetap rendah hati, agar kami tetap mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Tuhan mengajari kami untuk dapat menjadi saluran kasih buat saudara-saudara kami yang ada di sekeliling kami. Mampukan kami Tuhan untuk dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Pagi hari ini Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang masih ada di rumah, yang mengikuti sekolah minggu secara online. Kiranya Tuhan, Engkau tetap dekatkan hati kami satu persatu. Tuhan tambahkan semangat lagi kepada anak-anak kami yang ada di rumah untuk tetap mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Ibu guru sekolah minggu yang saat ini juga melakukan aktivitasnya masih di rumah masing-masing. Kiranya juga Tuhan Kau berikan mereka kekuatan, berikan kami semuanya kesehatan. Dan pada pagi hari ini kami membawa persembahan kami ke hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan sucikan, berkati, sehingga persembahan yang sudah kami kumpulkan ini dapat berguna bagi kelebaran kerajaan Tuhan di dunia ini. Bapa di surga, kami juga mohon ampun atas dosa kesalahan kami yang setiap saat kami lakukan di hadapan-Mu. Doa yang jauh dari sempurna ini Tuhan, kami haturkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari anak-anak kita terima berkat dari Tuhan melalui Bapak Pendeta Yosafat Ariwibowo. Shalom anak-anak yang terkasih, kita sudah ikut ibadah minggu. Mari sebelum kita akhiri, kita menerima berkat. Mari kita tunduk kepala. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai anak-anak sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam anak-anak, selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita. Amin. Anak-anak, sebelum Bu Nike, Bu Eli, Bu Darsih, dan Bu Jati mengakhiri ibadah pada Ya. pagi hari ini Bu Eli, bagian yang tidak pernah lupa dan tidak pernah bosan untuk Bu Nike ingatkan ke anak-anak Apa dan itu? untuk kita semua. Protokol kesehatan 3M. Ah, penting itu. Nah, 1, memakai masker. Ya. Ya. 2, mencuci tangan memakai sabun di bawah air
mengalir. Ya. Ketiga, menjaga jarak. 3. Tapi Bu Nika, sekarang bukan lagi 3 loh. Bukan lagi 3. Bukan. Terus berapa? 5. 5. Kalau tadi 3 berarti kurang 2 nih. Oh, terus yang Kurang kedua ini dua. apa? 5 ya? Iya, 5. Yang 2 apa? Ini apa? Yang keempat ya Iya, berarti keempat. ya. Yang keempat yaitu menghindari kerumunan. Menghindari kerumunan. Iya. Kerumunan. Oh iya. Dan yang ke-5 Heeh. ya mengurangi mobilitas. Oh itu. Jadi, Mengurangi mobilitas. Nggak boleh mayang-mayang, Oh, nggak boleh di rumah saja ya? Iya, maksudnya Oke. seperti Oh, itu. iya, Jadi iya. bukan lagi 3, tapi sudah 5 Ah, PR-nya banyak, tapi kalau sudah menjadi kebiasaan Iya, itu sudah enak ya Iya. dijalankan. pasti akan berjalan dengan baik. Terbiasa Iya. dan itu menjadi salah satu cara kita memutus atau mengurangi rantai penyebaran virus corona. Iya, biar Iya. cepet hilang ya, Iya. gitu. Oke. Sehingga kita bisa sekolah minggu tatap muka ya. Iya, Oke, aku juga rindu. Tapi sabar. Masih harus sabar. Iya. Iya. Mbak Dasi, Iya. ini kan sudah di penghujung acara. Iya. Nanti kita mau ngajak anak-anak nyanyi 1 kali lagi. Boleh. Tapi sebelumnya saya sama Bu Eli mau mengucapkan terima kasih Iya. karena sudah boleh bersekolah minggu di sini. Kami ya, Bu Eli. diterima dengan baik Iya. ya. Iya, sama-sama. Walaupun tadi awalnya anu, Minta maaf minta Mbak, ya, tadi Mbak, sekali ada lagi ribut-ribut. maaf. Ya, Marah-marah, datang-datang nggak keluar nuwun, tahu-tahu montong-montong, apa montong-montong Marah-marah. Oke. Ya. Demikian pula Bu Darsi. Bu Darsi juga terima kasih karena sudah boleh ke sini dengan baik, sudah mau ke sini dengan baik, sudah mau memakai tempatnya Mbak Darsi buat sekolah minggu. Tapi jangan bosan-bosan. Ya. senang di sini Iya. ya, teduh Iya, ya. di sini pulang terus Pak boleh, jangan bosan-bosan. Ya, juga Mbak Darsi minta maaf kalau mungkin di dalam Mbak Darsi melayani kedatangan kalian atau apapun juga yang membuat kalian tidak nyaman, Mbak Darsi juga minta maaf. Iya Mbak. Ya, Nyaman kok, Mbak. Iya, Iya. Sekarang mau nyanyi apa lagi? Anak-anak diajak dong. Oh iya, iya anak-anak, lagu terakhir kita berdiri. Ya. Ini lagu kesukaannya anak-anak. Ya, aku siap, Aku taat dan melakukan. Oh iya itu. Iya. Tadi. Sudah Siap. siap mendengarkan firman Tuhan. Taat, melakukan. Oke, siap. Oke. Mari Bu Jati. Bu Jati. Siap, aku taat dan melakukan. Aku siap, aku taat dan melakukan. Aku siap, aku taat, aku taat, aku siap, aku siap, aku taat dan melakukan. Aku siap, aku taat dan melakukan. Aku siap, aku taat dan melakukan. Aku siap, aku taat, aku taat, aku siap, aku siap, aku taat dan melakukan. Dadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.